kita lagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. 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 Saat ini puji syukur kita bisa melaksanakan ibadah kita. Tuhan masih melayani kita untuk beribadah untuk Tuhan. Terlebih pada saat ini kita melaksanakan ibadah puasa kita. Ini Tuhan menyertai ibadah kita. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dulu dan berdoa di hadapan Tuhan. Saat itu selesai. Mari kita masuk dalam ibadah kita. Dalam lagi lagu penyembahan kita besar anugerah. Katakan kepada sebagaimana Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua
Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, ya Bapa. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada dan kami berkumpul di tempat ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, urapan Tuhan boleh terjadi. Kami serahkan pertaruhkan Tuhan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di kembali. Saya menyapa kita lagi, selamat pagi. Masih mau untuk Tuhan? Amin. Untuk itu kita akan lagu pujian mengatakan pelukis cakrawala. Angkat
Bapa kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Tanganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang Kau berikan, dan saat sebentar kami akan membaca dengan firman-Mu. Bela Tuhan yang menerangi hati pikiran kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti serta melaksanakan setiap isi firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini, Bapa yang menyampaikan firman-Mu, adalah setiap yang akan hamba sampaikan tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Dosa-dosa kami Tuhan, mohon ampunkan supaya kami semakin layak disebut sebagai anak Tuhan. Melalui kami Tuhan, dalam perantaraan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bacaan kita pada hari ini tertulis di 1 Korintus pasal 2, ayatnya yang ke-6 sampai 16. 1 Korintus pasal 2, ayatnya yang ke-6 sampai ke-16. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Haleluya. Baik, kita akan membacakannya. Saya akan membacakan ayatnya yang genap. Saudara-saudari sekalian akan membacakan ayatnya yang ganjil. Saya akan mulai membacanya di bawah judul perikop hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyelekkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah
Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan bahwa rohani adalah mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sama-sama kita membacanya. 2, 3, ya. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Yang berbahagialah ialah orang yang membaca firman Tuhan, yang memeliharanya serta yang melakukannya. Saya izin buka masker dulu. Saya sapa sekali lagi. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini saya akan mencoba mengangkat tema dari bacaan kita, yaitu saya ambil temanya The Power of Wisdom, atau kekuatan hikmat, atau kuasa hikmat. Hari ini kita sedang berpuasa. Siapa di sini kawan saya yang sudah lapar? Oh, hanya satu orang. Nah, kalau ada yang sudah lapar, akan lebih baik kita membaca pemberitaan firman Tuhan ini, karena yang kita baca ini sangat berkaitan dengan hal-hal rohani. Sesuai dengan tema yang saya coba angkat tadi, saya akan mencoba menjabarkan dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16 ini tentang kuasa Roh Kudus. Pada bacaan ini dijelaskan bagaimana saat itu Rasul Paulus mencoba mengingatkan jemaat di Korintus saat itu yang sedang mengalami gejolak atau pergolakan. Jadi saat itu mereka berada di dua aliran besar, yaitu aliran Yahudi Gnostik dan peradaban Yunani kuno. Surat Korintus ini ditulis untuk di jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu berdiri sekitar tahun 52 sebelum Masehi. Itu bisa kita baca nanti di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 18. Nah, jadi tujuan Rasul Paulus menulis kitab ini adalah untuk menguatkan dan juga memberikan mereka dasar yang kuat ketika mereka berada di dua aliran tersebut, supaya mereka memiliki iman yang teguh pada Tuhan. Nah, namun masalahnya bukan hanya sampai di situ. Seperti yang kita tahu, kalau kita baca di 1 Korintus pasal 1 ayat 2, mereka adalah jemaat-jemaat yang kudus, yang telah terpilih oleh Tuhan. Kita tahu juga bahwa jemaat di Korintus memiliki banyak sekali karunia. Tetapi apa yang menjadi kelemahan mereka? Di kelebihan mereka, itulah kelemahan mereka. Mereka jadi mengalami kesombongan rohani. Jadi ketika mereka sudah memiliki karunia, mereka tidak memandang itu sebagai hikmat dari Tuhan. Mereka itu menyetarakan hikmat dari Allah dengan pengetahuan yang kita peroleh dari kita belajar. Mereka mensejajarkan hal tersebut, padahal hal tersebut salah. Dan untuk itulah Rasul Paulus mencoba mengingatkan dan menegaskan jemaat di sana pada saat itu. Karena pada ayat yang 6 sampai 8, Rasul Paulus menegaskan bahwa pemberitaan Alkitab yang dia sampaikan itu berasal dari Tuhan. Kalau kita baca pada ayat 7, di frase sebelum dunia dijadikan, itu dalam bahasa Yunani itu yaitu olam. Kalau didefinisikan bisa mengacu pada masa lalu ataupun masa depan yang sifatnya itu adalah kekekalan. Nah, jadi yang disampaikan Paulus itu adalah dia menegaskan bahwa pemberitaan yang disampaikan itu adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan, yang tidak akan lekang oleh waktu dan tidak akan terhapus oleh
pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Coba kita baca dari Yesaya 64 ayat 4. Boleh satu orang membacakan bagi kita? Yesaya 64 ayat yang keempat. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Amin. Nah, jadi di situ ditegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memahami Allah seperti apa kalau tidak Allah sendiri yang menyatakannya. Makanya demikian di ayat ke-9 ditegaskan bahwa pemberitaan Injil itu sesuai dengan kitab-kitab para nabi dahulu. Kalau tadi kita dengar lagu yang disampaikan oleh semester 6 jurusan 4, saya sebenarnya sedikit kaget karena mereka itu ini bukan settingan ya, mereka nyanyinya sesuai dengan khotbah saya. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata yang kita baca di ayat 9 tadi, nah itu saya sedikit, oh ternyata mereka sudah tepat menyanyikan seperti itu. Jadi saya tidak perlu lagi menyanyi untuk kita semua karena mereka sudah mewakilinya. Amin. Nah jadi dari situ kita belajar bahwa pemberitaan yang disampaikan Paulus ini adalah benar dari kitab-kitab dahulu. Ini adalah penggenapan. Kalau kita belajar nubuatan, ini adalah nubuatan yang digenapi. Lalu pada ayat 10 sampai 16 itu mengacu pada pekerjaan Roh Kudus. Kalau pada ayat 10 kata karena di sana itu menjelaskan ada suatu keterkaitan antara intervensi Roh Kudus dengan pekerjaan orang-orang percaya. Penekanannya adalah apa alasan Allah menyingkapkan rahasianya itu hanya kepada orang-orang yang percaya saja. Jawabannya itu bisa kita baca di kitab Ulangan 29 ayat 29. Satu orang boleh membacakannya lagi? Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Amin. Nah, jadi dari bacaan barusan kita tahu bahwa kita dapat memahami Allah sebatas sejauh mana Allah menyatakan dirinya. Jadi kalau orang-orang pada zaman perjanjian lama, mereka tidak mengenal Allah secara langsung. Bahkan Musa berkata bahwa ia takut melihat Allah yang kudus. Dia menutupi wajahnya. Bahkan setelah dia melihat Allah, dia juga memancarkan kemuliaan Tuhan hingga mukanya pun bersinar. Nah, jadi yang disampaikan adalah kita tidak bisa memahami Allah seperti apa, karena tidak ada manusia yang bisa memahami bagaimana jalan pikiran Allah. Yang bisa adalah, yang mungkin adalah Allah menyingkapkan rencananya, pekerjaannya kepada manusia. Dalam bahasa Yunani-nya itu apokalupto ataupun penyingkapan. Nah, hal ini yang mungkin dinyatakan oleh Tuhan pada kita. Jadi yang disampaikan adalah bukan manusia yang mencari tahu seperti apa Allah tersebut, tetapi Allah itu menyatakan dirinya melalui dia menyingkapkannya melalui pekerjaan Roh Kudus. Pernyataan dari ayat 10 sampai 12 tadi itu sekaligus tamparan atau teguran bagi jemaat di Korintus, di mana mereka saat itu yang sudah memiliki karunia rohani yang mulai mengandalkan kesombongan diri mereka. Mereka seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mereka tidak lagi menganggap bahwa itu adalah ini adalah karunia Tuhan. Tuhan memberikan ini untuk kita bersaksi, bukan. Mereka itu menganggap ini berkat untuk saya, jadi saya lebih dari yang lain. Nah, itulah mengapa terjadi perpecahan di Korintus. Lalu pada ayat 13 sampai 16 itu dijelaskan tentang frase hal-hal rohani. Kalau bahasa Yunani-nya pneumatikos dan pneumatika synkronontes. Ayat-ayat ini menegaskan pemisahan sesuatu yang bersifat fisik atau jasmani
dengan sesuatu yang bersifat rohani atau spiritual. Nah, seperti yang kita sedang lakukan saat ini, kita sedang berpuasa. Menurut teman-teman, puasa itu secara rohani atau secara fisik? Rohani. Ya, benar sekali. Karena kalau kita belajar mungkin secara biologis, kalau orang lapar ya harus makan, karena itu menghalangi metabolisme tubuh jika kita tidak makan. Nah, tapi itu yang ditegaskan di ayat ini. Kita tidak boleh selalu berpikir secara duniawi. Kita harus bisa memikirkan perkara-perkara rohani. Seperti yang kita lakukan saat ini. Ketika kita melaksanakan puasa, itu sebenarnya bukan sebatas kita tidak makan saja. Karena orang-orang di luar sana yang tidak bisa makan, apakah mereka puasa semua? Belum tentu. Puasa itu tidak hanya kita artikan sebagai makan. Nah, itu juga yang kita pelajari dari sini. Orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak dapat mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Allah mau, dan apa yang Allah kehendaki. Itulah mengapa kalau kita baca di ayat ke-14 bahwa manusia duniawi itu tidak menerima roh Allah. Sejak dahulu pemberitaan tentang Injil, tentang salib Tuhan Yesus, itu dianggap suatu kebodohan. Mengapa demikian? Karena mereka tidak berpikir secara rohani, mereka berpikir secara duniawi. Bahkan tidak zaman lalu sampai sekarang juga pemberitaan Injil itu pasti bertentangan dengan iman orang yang berseberangan dengan kita. Karena apa? Karena mereka itu mengimani bahwa Allah itu tidak dapat mati. Seperti itu, mereka berpikir secara manusiawi. Mereka tidak memikirkan bahwa bila itu adalah rancangan Allah yang terbaik buat kita, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Jadi itulah mengapa manusia yang masih duniawi itu tidak dapat memikirkan hal-hal rohani. Karena pemikiran orang-orang duniawi itu seperti sudah dipagari, sudah dibatasi. Ketika mereka mau berpikir tentang hal-hal rohani, contohnya misalnya mau ujian, apakah saya bisa lulus? Sepertinya ujian ini sangat sulit bagi saya tidak mungkin. Jadi mereka sudah membatasi dirinya melalui kemampuan yang dia miliki. Mereka tidak memikirkan bahwa kita itu punya Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Nah, lalu dijelaskan tentang bagaimana kita mengenal Allah tersebut. Kalau kita baca tadi di bacaan kita tadi itu, yang dapat mengenal Allah adalah sesuatu yang sama atau yang berasal atau yang setara dengan Dia. Kalau sesuatu yang setara dengan Allah, pasti tidak ada satupun manusia yang dapat menyamainya. Nah, karena itu seperti yang kita baca tadi itu, kita membutuhkan intervensi dari Roh Kudus. Karena untuk memahami Allah, memahami Tuhan, kita harus membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, supaya kita digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu akan menuntun dan mengarahkan kita. Jadi kita dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Satu orang boleh bacakan Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Melalui ayat tadi kita diingatkan bahwa bila kita telah membiarkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita, baik kita sadari ataupun tidak, kita akan melakukan hal-hal rohani, hal-hal yang berasal dari Tuhan. Contohnya ketika kita sudah memberikan bahwa Tuhan bergerak penuh atas hidup kita, kita akan lepas dari segala permasalahan kita, dari kekhawatiran kita, ataupun kita akan cenderung melakukan hal-hal yang benar. Karena apa? Karena kita tidak lagi memikirkan
ego kita sendiri. Bahkan dari hal sederhana sekalipun kita tidak memikirkan untuk apa aku melakukan ini. Tetapi yang kita pikirkan adalah Tuhan ingin aku berbuat baik. Seperti itu. Maka pada penutupnya di ayat 16 tadi Paulus menegaskan bahwa yang memiliki pikiran Kristus, bahwa yang memiliki pikiran Tuhan adalah orang yang memahami pikiran Kristus. Nah, ayat 16 ini sekaligus penegasan buat kita bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sejajar dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Ayat ini sekaligus menegaskan kepada kita makna Trinitas tersebut. Jika kita baca secara seksama, kalau kita baca dari ayat 1 tadi sampai ayat 15 itu menekankan tentang Allah. Tapi di ayat 16 ini tersendiri diselipkan oleh Paulus Kristus. Nah, itu dia penegasan terakhir buat kita bahwa semuanya itu adalah satu. Bahwa kita harus, dengan kita memahami karya Roh Kudus itu, kita sudah turut memahami pikiran Kristus. Nah, sebelum mengakhiri khotbah ini, saya ingin membuat suatu perenungan bagi kita bahwa kita boleh saja mengikuti banyak sekali pembelajaran yang meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Contohnya kita boleh mendalami filsafat ataupun bila era sekarang digitalisasi. Tapi satu hal yang tidak boleh kita pungkiri itu adalah kita harus senantiasa berpegang pada kebenaran Alkitab. Karena apabila semuanya itu bertentangan dari Alkitab, itu sudah pasti kita sudah tidak melakukan lagi hikmat yang benar dari Tuhan. Jadi mari sama-sama kita mendengarkan suara Tuhan dengan cara memberikan diri kita sepenuhnya di bawah pimpinan Roh Kudus dengan berlandaskan pada Alkitab dalam setiap kehidupan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat pembacaan firman pada saat ini, di mana kami kembali diingatkan bahwa kami harus memberikan diri kami untuk diintervensi oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Itu semua ya Tuhan, supaya kami dapat memahami apa jalan pikiran Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat hidup bukan dengan apa yang kami mau, tetapi dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan kiranya menguatkan kami dalam setiap kegiatan kami. Bila Tuhan setiap yang kami lakukan mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan untuk Tuhan. Dosa yang kami perbuat ya Tuhan, mohon ampun supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Melalui doa kami ya Tuhan, dalam perantaraan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Amin oleh firman Tuhan. Amin. Bahasanya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada tubuh Islam. Mari kita berdoa dan bersyukur Tuhan pada saat hari ini atas penyertaan Tuhan dari awal ibadah kami dan pada pertengahan ini, dan pada saat ini Tuhan segala saatnya kami akan memberi yang terbaik di hadapan-Mu, sehingga apa yang kami
dalam doa. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Bapa buat berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami hingga pada saat ini. Kami dapat berkumpul Bapa dalam ibadah persekutuan kami pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan nyanyian dan pujian kami. Kami juga telah mendengar firman-Mu Bapa, kiranya firman-Mu dapat memberkati kami, dapat bertumbuh dan dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, tiba saatnya pada saat ini kami ingin membawa setiap doa dan permohonan kami Bapa. Kiranya Engkau suci kuduskan kami Bapa, supaya kami layak untuk memohon hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Bapa kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk setiap para pemimpin yang ada dalam Indonesia ini, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab untuk memimpin bangsa kami. Kiranya pemimpin kami dapat memberikan penerobosan baru dan kemajuan untuk bangsa dan negara kami. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk pandemi yang sedang melanda bangsa kami. Kiranya bangsa kami dipulihkan dan dijauhkan dalam setiap virus yang ada. Terlebih kami berdoa untuk orang-orang yang menangani COVID ini, setiap rumah sakit, bahkan para dokter dan para medis. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan mereka dalam menangani situasi ini. Kami percaya Bapa, damai sejahtera Tuhan yang mengalir dalam bangsa kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk setiap gereja-gereja. Kiranya Engkau memberkati gereja-gereja agar dapat membawa berkat di tengah bangsa kami, sehingga orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan dalam bangsa kami bisa mengenal Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa buat kampus kami STT IKSM Santosa ASI. Kami bersyukur Bapa kalau sampai saat ini Tuhan masih menolong STT ini. Kami berdoa Bapa untuk setiap para dosen, sesti dan staf yang bekerja di IKSM. Kiranya senantiasa Tuhan yang selalu menolong mereka dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Kiranya senantiasa mereka terus bersatu hati untuk mengajari kami dan tetap bersatu untuk memajukan STT IKSM. Kami juga berdoa untuk para mahasiswa yang ada. Kiranya Engkau yang menolong, baik yang di asrama maupun yang di luar asrama. Kiranya penyertaan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, memberikan kami hikmat daripada Tuhan. Dalam perkuliahan kami senantiasa Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga ingin berdoa Bapa untuk PT Santosa ASI Jaya. Kami sangat bersyukur Bapa karena PT ini bisa menjadi sponsor utama kami dalam perkuliahan. Kami sungguh tidak dapat membalasnya Bapa. Kami hanya bisa berdoa agar PT Santosa ASI Jaya senantiasa diberkati, agar mereka dapat diberkati, agar mereka senantiasa juga dapat memberkati kami di tempat ini. Kiranya Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, agar setiap apapun yang mereka rencanakan dapat menghasilkan. Bapa yang baik, inilah yang menjadi setiap doa dan permohonan kami. Kami percaya Engkau akan menjawabnya pada waktunya. Di atas segalanya itu Bapa, kami sadar akan setiap kekurangan kami. Kiranya Engkau hapuskan dosa-dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Layakkanlah kami Bapa, kiranya Engkau sempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah setiap kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan. Puji Allah Bapa.
adalah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Haleluya. Saat teduh selesai. Ya, saya langsung aja pengumuman. Shalom semuanya. Shalom. Ya, terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian. Dan terima kasih juga buat Pak Ustaz yang boleh hadir saat hari ini dan untuk kita semua. Jadi saya sudah dititipkan pesan oleh Ibu Kaji sebagai Ibu K3 karena semua yang bertugas ini adalah bagian daripada tugas mata kuliah. Ya, jadi saya diberikan mandat untuk memberi penilaian, masukan kepada para pelayan Tuhan hari ini. Yang pertama, catatannya untuk WL mohon diperhatikan dalam memberikan lagu. Nada-nada ini kan sudah ada pengajaran, sudah ada pelatihan, harusnya lebih paham, ya. Jadi harus dikasih tahu dengan jelas mau ke arah intro, ref atau ending. Itu mau diperhatikan. Terus lagunya udah sukacita gitu kan, tapi ekspresinya pelukis maksudnya kayak masih kurang excited ya. Makanya siapapun yang bertugas lebih diperhatikan latihan gitu ya, supaya lebih dapat feel-nya gitu. Jadi jemaat dia udah sukacita, tapi harusnya kan WL yang membawa jemaat dalam hadirat Tuhan gitu ya untuk WL. Terus pemusik oke, cuman kurang sinkronisasi menurut saya tadi. Tumpal kayaknya nggak tahu. Dubrak. Saya lihat juga connecting daripada Newsmate kayaknya agak bad mood. Apakah pengaruh dari tumpal atau arah selatan? Saya kurang tahu. Cuma tadi tumpal agak lebih dominan untuk memainkan kahunya, ya. Itu diperhatikan. Terus tadi memang WL ada part yang salah, bahkan ada lagu yang salah untuk saat firman Tuhan. Saya nggak tahu apakah ini sudah persiapan atau memang semalam latihan apa terus jadi apa? Oh gitu ya, jadi maksudnya ke depannya harus lebih dikonfirmasi gitu ya. Terus sebenarnya tahu kan fungsi singer ngapain? Apa? Ya, singer itu sebenarnya kan nge-backup WL. Jadi ketika WL sudah menghadap pada Tuhan, terima kasih kita yang pujian. Kalau memang musik sudah masuk, artinya dia langsung lead masuk gitu. Jadi singer itu melengkapi, terus membantu WL untuk membawakan pujian itu. Jadi walaupun WL masih berbicara, tapi kalau musiknya udah masuk langsung diambil alih. Ini seperti kira-kira ya. Jadi untuk masukan untuk singer. Terus hambanya. Saya tidak berkompeten dalam mengkritisi atau memberikan masukan kepada isi daripada khotbah. Cuma tadi kalau dia tadi udah saya perhatikan kan ketika kita doa tadi mungkin ada partin, dasarnya nggak rapi,
Terus tadi ada juga nggak perhatikan, tapi setelah tadi di sini sebenarnya saya mau sampaikan dari sini, tapi udahlah kayak gitu kan. Saya tadi udah agak lambaikan karena dasinya mencong kemana tadi itu. Apakah saya yang perhatikan seperti itu. Jadi lebih diperhatikan ya. Terus kalau keringat, ini maksudnya kedepannya mungkin ada beberapa jemaat kalau seorang pembicara keringetan kayak gitu kan, berlinang-linang di sini kayak kita nggak enak lihatnya gitu. Jadi persiapkan tisunya. Sedikit untuk masukan untuk isi, lebih disinkronisasi antara tema dan isinya. Tadi kan dia tema kamu apa tadi, Ben? Power of wisdom, maksudnya kekuatan daripada hikmat. Harusnya lebih kekuatan daripada hikmat itu dikasih poin-poinnya lebih tep supaya oh iya ya, ternyata hikmat itu hikmat, jika kita memiliki hikmat maka kita harus atau gitu, atau rahasia daripada hikmat ya, kayak gitu. Jadi ada poin-poinnya yang harus diperhatikan kalau menurut hermeneutika atau exegesis yang saya pelajari itu, supaya tidak narasi sebenarnya. Tadi dia menyampaikan narasi-narasi, pesan-pesan daripada isi dari Alkitab. Itu aja masukan dari Markus. Siapa lagi yang belum? Udah ya? Paling LCD. LCD lumayan, tapi masih ada beberapa part tadi ketinggalan sebenarnya. Jadi kalau LCD itu maksudnya saran ya, maksudnya kalau lagu, apalagi kalian taruh 1 baris 2 baris, jadi sebelum mereka nyanyi harus gitu sih. Maksudnya di endingnya lagu yang terakhir, apalagi kalau lagu yang tidak dimengerti, tidak hafal jemaat, harusnya apa namanya, gue mau cintai apa namanya, contoh Apa aja lah yang awal namanya, ku yakin saat kau berfirman, langsung diklik. Maksudnya sebelum itu habis harusnya udah langsung lirik berikutnya. Jadi jangan sampai jemaat apa gitu ya. Oh, doa syafaat juga belum. Doa syafaat mohon diperhatikan untuk doanya lebih. Tadi bahasanya kan masih ada tersendak-sendak karena memang tadi dia membaca atau cuma melihat intinya aja ya, tapi masih lebih perhatikan. Terus untuk semuanya, ketika mau mimpi untuk doa Bapa Kami, semua jemaat dipersilakan berdiri dulu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan sama-sama mengucapkan doa Bapa Kami. Terus tadi WL nggak ada pengakuan Imam Rasuli. Tadi kan katanya KSI. Ya, harusnya ada pengakuan Rasuli. Itu aja masukan. Terus ini penegasan. Kemarin saya sudah sampaikan untuk yang pelayanan. Jadi semua yang pelayanan wajib mengisi buku pelayanan, ya. Dan harus diperhatikan semua wajib pergi ke tempat pelayanan yang sudah ditetapkan. Jadi ada peraturannya, ada konsekuensi ketika kamu melakukan pelanggaran itu, ya. Nanti akan saya sampaikan atau saya sampaikan di sekarang sih. Kemarin saya sudah konsultasi. Kalau saya dulu pelayan weekend saya nggak pernah absen karena punya tanggung jawab besar di situ. Masalah kebersihan, masalah tata ibadah, masalah semuanya kita yang handle. Jadi ketika kita tidak datang itu agak kurang gitu ya untuk handle di situ. Jadi kalau tidak pelayanan 1 kali, konsekuensinya adalah menulis kitab Amsal English Indonesia dalam waktu 1 minggu. Jadi kalau kamu nggak mau pelayanan ini, aduh aku besok pura-pura sakit aja deh nggak pelayanan, karena aku disuruh khotbah di pemuda, ya cicil aja. Kita Amsalnya dicatat supaya nanti tidak ini lagi. Kalau untuk kali yang kedua, berarti dia tulis kitab Mazmur Indonesia English. Kalau udah tahap ketiga, mungkin ada konseling khusus dan konsekuensi khusus. Karena menurut saya pelayanan itu sakral ya, harus benar-benar excited. Jadi kalau memang punya kekurangan lebih baik disampaikan apa kekurangan kelemahannya, ya. Tapi jangan langsung nyerah belum berjuang, itu ya. Itu mohon diperhatikan. Terus dalam hal ibadah, harapan saya semuanya mengikuti ibadah chapel dan KTB hari Rabu dan hari Jumat. Jadi nanti mohon diperhatikan, nanti ada si rohani yang akan memperhatikan. Kalau tidak hadir, catatannya adalah nanti akan diundang maju ke depan, mungkin memperkenalkan diri. Saya hari Rabu kemarin tidak chapel karena memang saya ada kesibukan dalam udara yang bebas, gitu kan. Jadi nanti maju ke depan
supaya nanti teman-teman atau rekan-rekan staf sesi juga memperhatikan, oh ini rupanya tampang-tampang yang suka mengembara gitu ya, supaya wajah kalian pun lebih terkenal gitu ya, untuk kehadiran. Terus ini berulang kali ya, ini bagian daripada SEMA harusnya untuk jam kuliah dilarang untuk masuk kamar. Nanti mungkin saya nanti akan koordinasi sama Ibu Asrama gimana prosedurnya atau seperti apa jam-jamnya ya. Apalagi sekarang kan Ibu Norma suka naik turun lihat lagi, teriak lagi, jadi jangan berkali-kali hal itu ditegur. Harusnya jam kuliah sama dengan kalau kalian di rumah, kalau sekolah bawa tas, bawa perlengkapan semuanya udah di sekolah, nggak usah balik lagi di rumah lagi. Nanti kalau udah pulang baru balik ke rumah. Kira-kira seperti itu aja pengumuman yang boleh saya sampaikan. Mungkin ada pengumuman dari staf lain. Shalom. Luar biasa pelayanan hari ini ya, api-api. Jadi nggak terlalu dingin. Terima kasih. Hanya sekedar mengingatkan aja bagi seluruh mahasiswa, perkuliahan sudah dimulai. Perhatikan itu tadi yang sudah disampaikan Pak Enos. Tetapi saya menekankan masalah waktu dalam perkuliahan itu, waktunya diperhatikan. Kan semua sudah offline, sudah tatap muka. Perhatikan kalau dulu kami waktu kuliah yang izin sakit, ada yang begitu lari-lari izin sakit, sakit kok di asrama kan harus dikunjungi, didoakan, itu berarti. Nah, jadi sedapat mungkin hadirilah kuliah itu walaupun sakit. Alasannya sakit karena kita sama-sama di asrama, kecuali memang lagi dirawat inap di rumah sakit kan tidak perlu. Jadi usahakan dan perhatikan kelas kita masing-masing. Masing-masing sudah ada kelas, apalagi yang semester 1 udah paten udah milik mereka itu, karena mereka masih gabung semua, Pak maupun teologi. Jadi tolong rawat, perhatikan ruang kelasnya, bisa dihiasi, yang penting tidak menor-menor, tidak merusak dinding, tidak merusak prasarana yang lain. Perhatikan juga kursinya. Kursi kita memang sudah ada beberapa yang sangat memprihatinkan, tapi kalau dilihat sebenarnya masih cukup itu. Asalkan dirawat dengan kondisi yang ada sekarang, banyak yang sudah miring-miring. Jangan kasih orang yang beratnya di atas saya misalnya duduk di kursi yang sudah kadonya sudah tidak lengkap, kan? Jadi perhatikan, jangan sengaja-sengaja. Biasanya ada yang kalau kuliah suka duduk di belakang, kalau sudah rasa nyaman sedikit jadi kursi goyang yang di belakang. Jadi kemarin ada tukang ngecek untuk perbaikan, dia lagi berpikir bagaimana caranya ini besi yang jelas diduduki sama orang kok bisa patah-patah. Itu kan, seberat apakah orang tersebut? Kursinya itu biasanya digoyang-goyang atau kesalahan dalam melipat. Kalau lipat dengan benar itu akan lebih awet, kecuali lipat dengan emosi. Ada yang lipat dengan emosi, udah agak berat sedikit, ya udah mungkin dibanting-banting atau seperti. Jadi intinya dirawat karena fasilitas kita untuk belajar masih terbatas. Biar kalian setidaknya bisa sampai selesai dengan fasilitas yang ada tersebut. Papan tulis juga sudah ditambahi, mungkin masih ada yang kurang, harap diperhatikan. Itu yang pertama tentang fasilitas. Yang kedua, itu tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dalam hal registrasi, tolong koordinasi dengan Pak Yanur dalam hal uang makan bagi yang sudah membayar uang makan. Mengingatkan kembali, tidak henti-hentinya. Ada cara yang gampang, yaitu yang menabung, dicicil, simpan dulu ke teman, jangan simpan di warung depan, itu nggak bisa dicairkan. Jadi kan makannya 10.000 per hari bagi yang sudah membayar, bisa dicicil. Kalau punya, kalau ada bisa langsung setorkan, itu
mengurangi beban kita nanti UTS akan ada razia itu yang belum lunas minimal separuh kan tidak boleh ikut UTS. Bagaimana caranya? Harus ada kebijakan khusus dari pimpinan. Begitu juga nanti UAS. Ya UAS juga akan ada persyaratan seperti itu. Tidak boleh ikut ujian akhir semester jika uang makannya kita itu yang kita sudah makan itu belum dilunasi. Jadi itu tidak memberatkan sebenarnya, kan 10.000 per hari bisa dicicil. Kalau ada kendala, kalau ada apa, kita bijaksana, berhikmatlah bagaimana cara untuk kita melunasi apa yang kita makan. Toh kalau kita tidak tinggal di sini, kita tinggal di rumah keluarga kita makan nggak? Makan juga kan? Kita tinggal di rumah makan nggak? Makan juga. Jadi minimal ya kalau minta bantu orang tua juga nggak apa-apa tuh, kalau kita tinggal di rumah orang tua pasti kasih makan. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang harusnya sudah lebih kreatif. Itu saja, biar tidak dikejar-kejar nanti ketika UTS UAS dibilang kampus ini katanya teologi tapi kok ini galak, jahat, apa segala macam. Tidak, itu bagian dari proses pendidikan kita supaya kita benar-benar menghargai pendidikan ini, bahwa kita ada perjuangan di dalamnya, bukan hanya tujuan belajar saja. Kita punya perjuangan, kita punya pengorbanan. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Saja perkuliahan sudah berjalan. Ada beberapa minggu ini yang dosennya tidak bisa hadir, tolong dicari waktu atau diisi, dan itu diisi biar jangan numpuk nanti pertemuannya. Silakan hubungi dosennya. Kalau nggak ada dosennya, kalau dosennya berhalangan, segera hubungi kami. Ya, kami akan cari dosen yang menggantikan sehingga dosen yang menggantikan bisa digunakan untuk mengisi yang kosong, yang bolong. Kemudian jangan ada yang tidur di kamar. Kalau nggak ada dosennya, silakan ke perpustakaan. Kalau perpustakaan tutup seperti kemarin karena Ibu Rizka izin di kelas, tapi tolong jangan berdua-duaan. Ya, jangan berdua-duaan. Kemudian absen dikembalikan. Setiap sore, pagi diambil, sore dikembalikan, dan itu tanggung jawab ketua kelas. Kalau ada pertemuan yang kosong yang belum diisi, Anda bertanggung jawab. Karena setiap akhir bulan akan itu dihitung pertemuan itu. Dan kalau kosong belum diisi, kalau dosennya komplain, saya panggil ketua kelasnya yang bayar. Kemudian di atas, tolong jangan ribut, jangan ketawa terbahak-bahak. Ya, ini bukan cuma kita yang hidup di sini, ada PT. Dijaga sikap, suara-suara yang besar tolong agak-agak dikecilin. Jangan nyanyi-nyanyi yang keras, boleh nyanyi tapi yang kecil aja. Ya. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang nilainya gagal, segera hubungi dosennya. Ya, kalau dosennya tidak bisa dihubungi, hubungi siapa saja, atau hubungi kami, kasih tahu kami akan hubungi dosennya dan nanti akan berurusan dengan dosen itu. Kemudian untuk semester 6 yang sudah mengumpulkan judul skripsi, hari ini kami sudah melihat judul yang diajukan Prodi Pak. Ada banyak yang belum masuk ke akal kami, dan itu akan dikembalikan. Segera siapin judul baru. Saya udah buat grup, dan di dalam grup itu nanti saya kasih tahu. Mungkin kalau saya kasih tahu di sini lama waktunya. Jadi pengumuman biar singkat. Jadi di grup silakan nanti silakan masukin teman-temannya. Ada beberapa orang yang sudah saya masukin dan sudah saya jadikan admin. Silakan masukin yang lain dan baru saya buat pengumumannya.
Ya, siap-siap untuk membuat judul baru. Ya, yang teologi belum, besok baru. Kami lihat lagi, baru mungkin besok baru ada pengumuman. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Ada lagi pengumuman dari yang lain, menurut Sema? Tidak ada. Tadi Pak Ci berpesan mau memberikan pengumuman atau masukan. Coba Pak bilang. Kenapa? Bilang. Kalau sudah ready. Halo Bu, semuanya. Halo Bu, Ibu Kaci boleh. Waktunya sudah dipersilakan. Udah connect belum? Suara Ibu belum kedengeran. Maaf Bu, suaranya belum kedengeran. Halo Ibu, suaranya nggak kedengeran Bu. Muka aku ada. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Ya. Selamat siang. Matikan punya Bapak. Ya, baik. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Enos yang sudah membantu untuk mengkoordinir jalannya ibadah pada hari ini. Terima kasih juga kepada kelompok yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan pada hari ini. Dan sebetulnya sih yang Ibu harapkan adalah saudara-saudara dapat membuat sebuah liturgi yang memang itu kontekstual dan mestinya itu harus ada improvisasinya. Karena kalau berbicara menyangkut dengan ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dan di dalam perjumpaan dengan Tuhan ini tentunya perlu untuk ditata sedemikian rupa. Dan bagaimana supaya nanti pada akhirnya semua orang yang datang dan mengikuti ibadah itu boleh merasakan suatu suasana yang baru, dihantar, dan mereka memang betul-betul merasa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ya, oleh karena itu liturgi itu harus didesain sedemikian rupa. Saudara-saudara kelompok, nanti setelah ibadah besok ya, nanti besok saya akan memberikan komentar. Tadi memang saya mengikuti agak sedikit tersentak-sentak, putus-putus, tetapi sebagian besar saya mengikutinya. Jadi nanti besok kelompok boleh dapat bertemu dengan Ibu di kantor sekitar waktu yang nanti ditentukan ya, supaya bisa mendapatkan masukan-masukan. Baik, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas dukungan doanya bagi kami, khususnya bagi anak kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan mendengar doanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada petugas. Sekali lagi untuk kelompok yang bukan kelompok untuk semester 5 nanti besok boleh bertemu dengan saya. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Kaci. Itu aja kalau tidak ada pengumuman. Ya, semester 2 pas bubar tinggal ya. Semester 2 pas bubar tinggal. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, selamat Hari Rabu. Yesus memberkati. Hari Rabu. Semangat.
Kita berdoa. Kalau boleh tahu, kalau bisa kamu di sini aja. Ya, biar saya nggak. Kalian memang udah dipisah ya, teologi Pak. Saya bukan prodi. Untuk kelas Anda. Siapa katanya pelayan tuh sama berarti? Kan itu prodi. Oh,